Selamat pagi anak-anak sekolah minggu kelas Madya sampai remaja. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh bersekolah minggu secara online bersama-sama. Dan kita percaya hari ini kita semua ada dalam bimbingan, pertolongan, dan ada dalam sukacitanya Tuhan. Mari sebelum kita belajar bersama-sama pelajaran ke-11, kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala kasih sayang Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan di kelas sekolah minggu ini. Tuhan memberkati kami, beri kami pendengaran yang baik, dan beri kami hati yang baik sehingga kami boleh menerima setiap pelajaran ini dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kita belajar bersama-sama di dalam pelajaran ke-11, pemberitaan Injil melalui pemuridan. Kita lihat sejenak di dalam Alkitab, di dalam 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 13. Mari anak-anak di rumah kita baca bersama-sama. Persiapkan Alkitab, kita buka 2 Timotius 1, 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 13. Kita baca bersama-sama. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Ayat 10. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Pelajaran hari ini tentang pemberitaan Injil melalui pemuridan. Kita lihat sedikit latar belakang. Surat Paulus yang kedua ini kepada Timotius, ini adalah surat nasihat dari Rasul Paulus kepada Timotius, supaya Timotius dia tetap tabah, dia tetap kuat, dan dia tetap setia dalam memberitakan Injil. Sekalipun nanti Timotius akan berhadapan dengan banyak sekali tantangan dan penderitaan. Tetapi Timotius diajar oleh Rasul Paulus bahwa pemberitaan Injil tentang Yesus Kristus itu harus tetap dia jalankan. Sehingga ketika Timotius melayani di daerah Efesus, daerah yang sangat terkenal di Asia Kecil, yang sungguh penyembahan berhalanya begitu luar biasa, dan kejahatan-kejahatan secara duniawi begitu besar. Tetapi Timotius dia belajar untuk sungguh-sungguh memberitakan Injil tentang Yesus Kristus dengan kuat. Makanya kalau kita lihat di dalam buku Murid, ketika Paulus
Rasul Paulus memuridkan Timotius, cara yang paling penting yaitu Rasul Paulus menekankan bahwa pengajaran dia tentang kebenaran firman Tuhan itu adalah pokok terpenting dalam pemberitaan Injil. Jadi sekali lagi, pokok penting dalam pemberitaan Injil yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius adalah mengenai Yesus Kristus. Nah, kita lihat apa itu pemuridan. Pemuridan adalah memuridkan atau dimuridkan. Dalam kekristenan, pemuridan adalah proses membawa orang kepada Kristus. Proses membawa orang kepada Kristus. Supaya apa? Dia menjadi dewasa dalam iman dan dia boleh berkarakter serupa dengan Kristus. Nah, tujuan pemuridan adalah sesuai dengan pelajaran kita, yaitu menjadi saksi Kristus. Nah, ini adalah tujuan dari pemuridan. Untuk menjadi saksi Kristus, ada 4 hal yang harus kita miliki. Pertama, seperti Rasul Paulus memuridkan Timotius, yang dia latih dari Timotius adalah supaya Timotius menjadi seorang yang dapat dipercayai. Timotius menjadi seorang yang penuh tanggung jawab. Timotius benar-benar menjadi saksi Kristus yang menjadi teladan bagi banyak orang. Nah, hal pertama yang harus kita miliki supaya kita sungguh-sungguh menjadi terangnya Kristus adalah yakin akan keselamatan yang kita miliki di dalam Yesus. Ayat 1 dia berkata, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Yesus Kristus. Kata kuat ini yang pertama kali ditekankan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, supaya ketika dia sungguh-sungguh mampu memuridkan orang lain, dia sudah ada dalam keyakinan penuh bahwa dia adalah anak Tuhan yang sungguh-sungguh sudah menjadi kuat. Dan yang kedua, setia membangun hidup di atas kebenaran firman Tuhan. Ayat 2a dia berkata begini, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi. Berarti Rasul Paulus mengajarkan Timotius supaya dia belajar mendengar dan mengerti, memahami dan menghidupi firman Tuhan, sehingga ketika dia memuridkan orang lain dan ketika dia pergi untuk bersaksi, dia sudah benar-benar dewasa di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, menjadi garam dan terang sebagai saksi Kristus yang benar. Di ayat 2b dia berkata begini, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Itu berarti memberi kepercayaan kepada orang lain yang memiliki komitmen yang sama dengan kita di dalam hal melayani Yesus Kristus. Dan yang keempat, melipat gandakan jiwa untuk menjadi murid Yesus. Di ayat 2c dikatakan begini, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi cakap mengajar, jadi kita memuridkan orang lain. Nah, setelah kita paham dan mengerti apa itu pemuridan dan apa tujuannya, nah sekarang kita mau untuk dilatih, untuk berkomitmen bahwa saya mau dilatih menjadi murid Yesus yang dapat dipercayai. Sama seperti Timotius, dia menjadi murid dari Rasul Paulus yang dapat dipercayai dan yang bertanggung jawab. Nah, bagaimana cara kita dilatih sebagai murid? Dalam pelajaran kita dikatakan kita harus memiliki kualifikasi seorang murid yang siap memuridkan. Nah, bagaimana kita bisa memenuhi kualifikasi, memenuhi syarat itu? Nah, ada 3 karakter yang harus kita miliki. Di dalam pembacaan kita tadi, di ayat 3-4 dikatakan begini, ini karakter yang pertama. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya.
karakter yang pertama atau syarat kualifikasi yang harus kita miliki pertama adalah karakter seorang prajurit. Karakter seorang prajurit, dia kuat, dia penuh pengabdian, dia taat, dan dia tidak memusingkan dengan hal-hal yang bisa menghambat pertumbuhan dia, bisa menghambat kekuatan dia. Dan kualifikasi yang kedua, syarat yang kedua, karakter yang kedua, karakter olahragawan. Ayat 5 dia berkata, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Nah, olahragawan itu dia memiliki karakter terlatih, dia terdidik, dia disiplin. Dan ini kualifikasi kedua yang bisa kita pelajari, bagaimana supaya kita bisa memuridkan orang lain. Yang ketiga, karakter yang ketiga atau kualifikasi yang ketiga, karakter seorang petani. Ayat 6 dia berkata, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Dan seorang petani, dia memiliki karakter yang tekun, dia sabar, dia ulet dalam memupuk, dalam mengerjakan hasil ladangnya, dia merawatnya dengan baik, dan dia membersihkan setiap hasil tanaman dia dengan baik. Sehingga dikatakan dia sungguh-sungguh menjadi petani yang menikmati hasilnya. Dan ini adalah 3 syarat atau 3 kualifikasi yang sungguh-sungguh perlu kita miliki. Kita harus terlatih supaya ketika kita memuridkan orang lain, kita sungguh-sungguh sudah ada pada kekuatan yang benar. Dan sebelum kita akan berdiskusi bersama-sama di kelompok kita masing-masing, kelompok WA atau Zoom meeting dan sebagainya, kita akan melihat bagaimana di buku kita dikasih satu ilustrasi bagaimana kita menjadi seorang murid yang dapat dipercayai, bagaimana kita memenuhi kualifikasi. Di situ dikasih contoh seperti ini. Ketika saya ingin menitipkan amplop dengan sejumlah uang yang besar kepada si A, saya sudah yakin bahwa si A ini memenuhi syarat, bahwa si A ini dia punya kejujuran yang baik, dia adalah orang yang benar, dia bisa bertanggung jawab, dia bisa dipercayai. Sehingga ketika saya menitipkan amplop dengan jumlah uang yang besar ini, saya tidak ragu-ragu. Saya percaya dia mampu bertanggung jawab untuk itu. Seperti itu juga yang Paulus ajarkan kepada Timotius. Dan amanat agung ini harus benar-benar diteruskan. Ini harus benar-benar kita pakai di dalam pertumbuhan gereja kita. Sehingga tubuh Kristus itu bisa terbangun dengan baik melalui amanat agung Kristus. Dan ini harus dilakukan secara terus-menerus. Dan ini yang dinamakan pemuridan, yang kita benar-benar harus bertanggung jawab, dan kita harus menjadi murid yang dapat dipercayai, sehingga kita juga bisa memuridkan orang lain, sehingga kita juga bisa menjadi teladan bagi orang lain. Nah, inilah yang dapat kita pelajari hari ini. Ini adalah hal-hal penting yang kita pelajari bersama-sama. Kiranya di dalam pelajaran hari ini kita sungguh-sungguh mampu belajar, kita sungguh-sungguh mampu dididik, ditolong untuk kita bersama-sama menjadi pribadi yang kuat. Kita menjadi pribadi yang berkarakter prajurit, berkarakter olahragawan, berkarakter seorang petani, sehingga kita sungguh-sungguh dapat dipercayai. Dan ketika kita memuridkan orang lain juga akan merasa sungguh dia dikuatkan, sehingga dia juga mampu memuridkan orang lain.
Dan sungguh bukan hanya kita yang diselamatkan, tetapi ada banyak orang juga yang dapat diselamatkan. Mulai dari keluarga kita, orang-orang terdekat kita, lingkungan-lingkungan gereja, dan dimanapun kita pergi berada, sekolah kita, di tempat-tempat di mana kita bertemu dengan orang lain, kita sungguh menjadi teladan bagi mereka dalam kehidupan kita. Terima kasih, selamat bersekolah minggu, selamat berdiskusi di kelompok-kelompok kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi.